Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya di channel Mas Fauzi, channel murahan penambah wawasan. Seperti biasa, saya akan merangkum alur cerita dari film Love Ration yang menceritakan tentang seorang siswa yang ketagihan mantap-mantap dengan guru musiknya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk di-subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, sebelum lanjut, kita intro dulu. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seseorang yang bernama Heso yang datang ke sebuah pesta perayaan atas kontrak pembuatan lagu terbaru mereka. Heso ini adalah seorang pencipta lagu yang terkenal. Di pesta itu dihadiri oleh kru-krunya yang bernama Jae dan Chulhae. Baru saja Heso ini datang ke pesta itu, tiba-tiba dia ingin pergi lagi kembali ke apartemennya. Jae yang tahu itu langsung mengejarnya dan tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Jae menarik Heso masuk ke dalam lift dan mereka melakukan aksi mantap-mantap itu di dalam lift tersebut. Ketika sampai di lantai 1, terlihat ada seseorang yang mau masuk. Orang itu bernama Sungho. Tapi dia nggak jadi masuk karena di dalam lift itu ada Heso yang sedang bercocok tanam. Keesokan harinya, terlihat Heso yang menemui Chulhae yang sedang mengerjakan proyek lagu mereka. Heso menyuruh Jae dan Chulhae untuk mencari penyanyi baru yang cantik dan murah. Akhirnya, Jae dan Chulhae menemukan model cantik yang bernama Jessica. Dia memang cantik dan murah, tapi dia memiliki suara yang hancur. Malam harinya, saat Heso mau masuk ke dalam apartemennya, dia melihat Sungho yang sedang menongkrong bersama pacarnya. Tapi kemudian pacarnya ini marah karena tangan Sungho hampir menyentuh kates matang miliknya. Heso yang melihatnya kemudian senyum-senyum sendiri sambil berjalan menuju lift. Tiba-tiba Sungho ikut masuk ke dalam lift bersama Heso. Di sini Sungho merasa salting karena dia teringat saat melihat Heso sedang seruputan dengan Jae kemarin malam. Bukannya malu, Heso malah memperhatikan bocah tersebut dari belakang. Keesokan harinya, terlihat Sungho dan kawannya yang bernama Bumso sedang mengikuti kelas melukis di sekolahnya. Mereka tidak bisa berkonsentrasi karena media yang harus digambar adalah wanita telanjang bulat. Heso yang tahu akan suara Jessica yang jelek banget, dia menyuruh Chulhae untuk menggantinya. Tapi karena susahnya mencari penyanyi cantik dan murah, akhirnya Chulhae tetap mempertahankan Jessica. Akhirnya Heso ini stres dan pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri. Jae yang melihat Heso di bar tersebut mencoba untuk merayu Heso. Jae kemudian mengajak Heso pergi untuk melakukan esek-esek mobil goyang. Tapi karena Heso ini sedang banyak pikiran, akhirnya menolak ajakan tersebut dan meninggalkan Jae sendirian di bawah jembatan. Kemudian Heso berhenti di sebuah minimarket untuk berbelanja isi kulkasnya. Tiba-tiba Heso melihat Sungho yang sedang membeli rokok. Nah, dari sini Heso mulai tertarik dengan sesosok Sungho. Akhirnya Heso mengikutinya dan memperhatikannya dari kejauhan. Keesokan harinya, saat Hongso dan Bumso sedang istirahat karena kecapean habis olahraga, mereka melihat Heso yang sedang berjalan melewati mereka. Mereka berdua pun penasaran dan mengikuti Heso secara diam-diam. Ternyata Heso diundang sebagai narasumber di kelas musik. Mereka pun ikut masuk dan bergabung dengan siswa yang lain. Saat berada di kelas itu, Hongso bukannya fokus dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Heso. Sungho justru menghayal keseksian dan kemolekan tubuh Heso. Ketika tersadar, dia bergegas menuju ke kamar mandi untuk mencuci muka.
Di kamar mandi, dia masih tetap menghayal keseksian tubuhnya Heso. Setelah acara tersebut selesai, mereka meminta nomor WhatsApp ke Heso dengan alasan ingin mengikuti les musik. Malamnya, Songho mencoba menghubungi Heso. Karena gugup, Songho langsung menutup teleponnya ketika diangkat oleh Heso. Karena Songho merasa gak enak hati, dia langsung menemui Heso di lantai 1 apartemennya. Heso kemudian mempersilahkan Songho untuk masuk. Di dalam apartemennya, Heso memakai baju yang super seksi. Saat meminum air putih, tanpa sengaja airnya tumpah tepat di depan dadanya, sehingga membuat biji semangkanya kelihatan. Karena basah, Heso mengganti bajunya tepat di depan cermin, agar Songho bisa melihat bijinya lewat pantulan cerminnya. Heso memang berniat untuk menggoda Songho. Setelah itu, Heso mencoba mengajarinya main piano. Tapi tangannya Songho bukannya diarahkan ke not piano, melainkan ke arah kates matangnya. Tiba-tiba Songho ditelepon ibunya untuk segera pulang. Tapi sebelum pulang, Songho berkata bahwa besok dia akan menemui Heso lagi. Karena Songho masih kepikiran dengan kates matangnya Heso, akhirnya Songho memainkan buung puyuhnya secara manual di kamarnya. Setelah kejadian itu, Songho ini selalu mendatangi apartemen Heso untuk melampiaskan nafsu birahinya ke Heso, meski tanpa melakukan aksi penggenjotan. Itu dikarenakan Songho masih belum berpengalaman dalam hal penggenjotan. Keesokan harinya, Heso menjemput Songho untuk diajak ke suatu tempat. Ternyata di tempat itu, Heso mengajari Songho cara melampiaskan nafsunya dengan benar. Setelah itu, mereka pulang menuju apartemennya Heso. Di sana, mereka melanjutkan adegan-adegan mesra itu meski tanpa melakukan pengenjotan. Keesokan harinya, setelah sekian lama berpetualang bareng Songho, Heso berhasil menyelesaikan sebuah lagu barunya. Lagu itu bisa dibilang cukup memuaskan. Tiba-tiba Jae datang dan langsung menemui Heso. Jae kemudian bertanya kenapa dia ini sekarang susah banget untuk diajak jalan bareng. Heso yang tiada peduli dengan si Jae kemudian langsung pergi untuk menjemput Songho. Tapi setibanya, dia melihat Songho sedang ngobrol dengan gebetannya. Akhirnya Heso ini sedikit kecewa dan langsung pulang menuju apartemennya. Sesampai di apartemennya, Heso melihat mantan pacarnya sedang duduk menunggu kedatangannya. Mantan pacarnya ini berniat untuk melakukan aksi penggenjotan bersama Heso. Berhubung Heso ini sedang down melihat Songho tadi, akhirnya dia tidak menolak ajakan mantan pacarnya itu. Sementara itu, Songho yang sudah pulang langsung menuju ke apartemennya si Heso. Setelah sampai, dia pun langsung masuk. Dan di sana dia melihat Heso sedang molet-molet karena digenjot mantannya. Heso juga menyadari keberadaan Songho ini. Karena tahu hal itu, Songho yang sakit hati pergi ke pinggiran sungai untuk melampiaskan kekecauannya itu. Keesokan harinya terlihat Chulhe yang stres karena mendengar suara Jessica yang hancur permanen. Namun di sini Heso terlihat tidak fokus ke ocehan Chulhe karena dia kepikiran akan kejadian kemarin. Heso yang merasa bersalah ini mencoba mencari Songho, mulai dari kampusnya, di halte, sampai ke tempat tongkrongannya, tapi dia tetap tidak menemukan Songho. Tapi masalahnya tidak sampai di situ. Jae yang merasa sakit hati dengan si Heso, kemudian pindah ke studio lain sambil mencuri lagu terbaru buatan si Heso. Karena masa tegang waktu tersebut hampir habis, manajernya mengatakan akan membatalkan kontraknya jika Heso tidak bisa memberikan lagu baru ke manajernya itu. Heso yang pusing karena belum menyelesaikan lagu terbarunya,
Tiba-tiba Sung Ho datang dan mengutarakan perasaan cintanya ke Heso. Setelah itu akhirnya mereka melakukan adegan mantap-mantap. Keesokan harinya, Heso yang punya tanggung jawab membuat lagu baru pergi dari kota itu dan memilih nyepi agar dia bisa fokus ke pembuatan lagu. Heso pergi tanpa memberitahu Sung Ho sehingga membuat Sung Ho ini ngenes menunggu Heso. 1 minggu pun berlalu. Akhirnya Heso berhasil menyelesaikan lagu barunya yang berjudul Goodbye to My Romance. Kemudian Heso berniat untuk menemui si Sung Ho. Tapi terlihat Sung Ho sudah move on dan kembali dekat dengan cewek gebetannya tadi. Sehingga Heso pun mundur dan memutuskan untuk tidak pernah menemui si Sung Ho lagi. Dan lagu ciptaannya tadi kini meledak di pasaran. Sementara itu, Sung Ho kini sudah mulai belajar mencintai gebetannya tadi. Dan film pun berakhir. Oke wes, terima kasih dan assalamualaikum.